Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan, saudaraku. Selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur kita bisa bangun kembali pagi hari ini sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 atau pada tanggal 16 Adar 5781 yang merupakan terus pembacaan dan renungan Torah kita, saudaraku, diambil dari kitab Semot atau Keluaran 31 ayat 3 yang berkata demikian, saudaraku. Dan aku telah memenuhi dia dengan roh Elohim, dengan hikmat, dengan pengertian dan dengan pengetahuan dan dengan segala keterampilan. Saudaraku, ini adalah masih kelanjutan di dalam proses pembangunan Bait Elohim atau kemah suci ini pada mulanya, saudaraku. Dan di mana kita tahu dalam pembangunan kemah suci ini, saudaraku, atau Bait Elohim di mana Bapa berkenan akan hadir, saudaraku. Ini adalah merupakan bentuk berupa suatu bangunan yang memiliki temboknya, memiliki atapnya terdiri dari kulit domba dan kulit lumba-lumba. Juga di dalamnya memiliki perkakas-perkakas yang sudah Bapak Yahweh tentukan. Ada perkakas tabut perjanjian yang merupakan di ruang Maha Kudus, kemudian disekat dengan membuat suatu tirai atau membuat suatu pemisah, yaitu tabir pemisah yang dibuat dari benang yang khusus, saudaraku. Demikian juga ada ruang kudus yang di dalamnya terdiri dari meja roti sajian, juga ada kaki pelita emas dan juga ada misbah dupa, saudaraku. Demikian juga di luar dari pelatarannya ada misbah persembahan bakaran, saudaraku. Demikian juga para imam-imam yang akan melayani, Imam Harun dan anak-anaknya, dan terus menjadi keturunan selanjutnya, saudaraku, memiliki pakaian yang khusus yang memiliki ketentuan tersendiri, baik itu bahan-bahannya, saudaraku. Demikian juga menyiapkan minyak urapan dengan suatu minyak yang terbuat dari rempah-rempah tersendiri. Demikian juga bakaran dupa, saudaraku. Bila kita lihat hal ini, kita ikuti, saudaraku, memang sangat ribet, saudaraku. Sangat memiliki aturan dan ukuran dimensinya. Ada ukuran-ukuran dan bahan yang Bapa Yahweh sendiri katakan dan harus lakukan. Namun kalau kita lihat secara manusia biasa, tentu kita bingung bagaimana membuatnya. Namun bagi Bapa Yahweh memberikan perintah, Bapa Yahweh memberikan dafarnya, Bapa Yahweh juga memberikan jalan keluar, saudaraku. Hal ini diberikan jalan keluar kepada yang disebut Bezalel, saudaraku. Ini adalah seorang dari suku Yehuda. Dia diberikan roh Elohim, diberikan hikmat, saudaraku, untuk diberikan juga pengertian, diberikan pengetahuan, juga keterampilan. Demikian juga seorang yang bernama Ali Oliab dari suku Dan, saudaraku. Dia diberikan hikmat dari roh Yahweh, ada pada mereka memberikan hikmat untuk membangun, untuk membuat semua perkakas atau bangunan Bait Elohim ini. Oh haleluya, inilah cara kerja atau konsep di dalam agendanya Bapa Yahweh. Setiap apa yang Bapa Yahweh firmankan dan dilakukan, Bapa Yahweh memberikan solusi dan jalan keluar. Sama halnya juga, saudaraku, saat bangsa Israel, Bapa Yahweh akan memerintahkan Mose untuk keluar dari Mesir, saudaraku. Bapa Yahweh memberikan perintah itu, memberikan dafar kepada Musa. Namun juga Bapa yang memberikan suatu solusi dan jalan keluar dengan mukjizatnya, dengan 10 tulah yang diberikan. Demikian juga saat bangsa Israel sudah keluar, saudaraku, dari Mesir, dengan semua penduduk Israel yang keluar dan juga bangsa lain yang ikut dalam perjalanan itu, saudaraku. Mereka dalam berjalan, Bapa Yahweh bukan melepaskan begitu saja, karena itu adalah perintah Bapa Yahweh dan bangsa itu melakukannya. Dalam menghadapi setiap tantangan yang dihadapi, Bapa Yahweh tetap memberikan jalan keluar. Oh amin, haleluya, saudaraku. Hal ini menjadi renungan buat kita di dalam kita menjalani kehidupan sekarang ini, saudaraku. Mari kita tetap lakukan firman itu, saudaraku. Dafar yang Bapa Yahweh berikan, baik itu dafar
melalui Torah dan yang sudah digenapi di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Dan kita percaya sama seperti agenda ini saudaraku, Bapa Yahweh tetap juga memberikan jalan keluar dalam kita menjalani. Mungkin dalam keadaan sekarang ini kita dalam menjalani kehidupan kita, mungkin dalam keadaan suasana kecukupan, atau ada yang posisinya dalam keadaan pas dalam ekonomi kita, ada yang dalam kesusahan saudaraku, mungkin dalam keadaan ada yang dalam kesehatannya kurang baik, ada yang sehat, tapi kita tetap lakukan firman perintah Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dalam kondisi, dalam keadaan apapun saudaraku. Janji firman Bapa Yahweh memberikan jalan keluar itu saudaraku. Itulah kita, wujud dari kita ketaatan saudaraku. Baik itu dalam ibadah-ibadah kita, dalam penyembahan-penyembahan kita saudaraku, dalam melakukan perintah dan ketetapan-ketetapannya. Jadi saudaraku, bagi Yahweh yang berkuasa untuk melakukan atas segala apa yang sudah Bapa Yahweh perintahkan, Bapa Yahweh memberikan satu jalan keluar juga saudaraku. Walau bagaimanapun kita lihat ruwetnya saudaraku, selama kita lakukan firman itu, lakukan dafar Bapa Yahweh tetap menolong kita dan memberikan jalan keluar. Sama seperti bangunan Bait Elohim, begitu rumputnya saudaraku, bahan-bahan dan sebagainya, tapi ada jalan keluar. Bapa Yahweh memberikan orang-orang tertentu dengan hikmat yang luar biasa untuk membangun dan yang memiliki keterampilan. Sehingga di dalam Efesus 3, saudaraku, ayat 20 berkata demikian, namun bagi Dia yang berkuasa untuk melakukan di atas segalanya, jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami, sesuai dengan kuasa yang sedang bekerja di dalam kita. Jauh melebihi saudaraku, semuanya Bapa Yahweh siapkan bagi yang memang sungguh-sungguh dan taat melakukan firman-Nya. Amin. Haleluya, sukses besar buat kita semua. Mari kita tetap terus maju dalam iman, tetap berjuang, jangan buka celah. Dari tempat ini saya berdoa untuk kita semua, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, saya berdoa di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan atas kehendak Bapa Yahweh, semuanya pasti akan menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.